Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua beserta keluarga di tempat di mana saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Sehat kan ya? Semangat terus ya. Kita akan lanjutkan mata kuliah kita industri pakan. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan tentang proses produksi pakan ternak ya. Oke. Bagaimana prosesnya dari produksi pakan ternak ini ya. Proses produksi pada sebuah pabrik pakan ternak meliputi pre-mixing ya. Kemudian dilanjutkan grinding, kemudian mixing, processing dan packing. Dimulai dari pre-mixing, kemudian grinding, mixing lagi, kemudian processing dan packing. Kemudian adanya proses pengolahan bahan baku dalam industri pakan ternak ternyata menimbulkan dampak baik menguntungkan atau merugikan. Dari proses ini ya nanti ada yang memang menguntungkan prosesnya, ada yang merugikan. Ada beberapa hal nanti kita akan bahas ya di belakang. Kemudian keuntungan yang dapat diperoleh dari proses tersebut dapat dilihat dari segi biaya, kemudian operasional dan bahan. Semakin banyak proses yang kita lakukan terhadap suatu bahan, itu sudah barang tentu akan menambah proses biayanya ya. Kalau misalnya ada sesuatu bahan ya, kalau kita lakukan misalnya jagung. Jagung kalau diberikan langsung ke ternak ya paling ada ongkos mipilnya saja atau perlakuan memipil jagung itu menjadi bijian. Tetapi kalau misalnya kita mau bikin pakan ternak, tidak mungkin dalam bentuk bijian itu kita langsung campur ya, nanti tidak akan terjadi rata ya, tidak akan terjadi bahannya itu seragam. Nah, itu harus digiling dulu. Nah, menggiling itu kan butuh proses, itu butuh biaya. Kalau toh misalnya kita punya mesin gilingnya, ya kita harus membelikan solarnya atau bensinnya. Mesin gilingnya itu perlu modal dan lain-lain ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan dari segi biaya, kemudian operasionalnya dan bahan. Dalam menghasilkan produk, terutama produk pakan ternak dengan mutu yang baik, digunakan bahan-bahan yang mengandung zat-zat makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ternak yang mengkonsumsinya. Jadi ingat, perlu diperhatikan oleh Anda bahwasanya ya, pakan atau produk pakan yang dihasilkan itu tergantung dari bahan dasarnya. Ya Bapak sederhanakan seperti misalnya Anda begini, Anda mau makan nasi. Ya. Nasinya itu kan tergantung pada beras. Bahan beras itu ataupun dari jenis padinya, tergantung pada jenis padinya. Kalau misalnya bahannya atau berasnya sudah kutuan, sudah apek, ya nanti jelas nasi yang Anda makan itu pasti apek ya. Tetapi kalau berasnya baru dipanen, pulen, ya jenis dari maksudnya jenis dari padi yang pulen, itu insya Allah nanti dihasilkan nasinya yang bagus juga gitu ya. Nanti Anda bisa lahap tentunya. Nah itu salah satu contoh. Ini beberapa bahan yang harus diperhatikan ya. Walaupun nantinya Anda harus mengeluarkan biaya tambahan ya, untuk melakukan proses analisis. Kalau di perusahaan memang wajib hukumnya itu kita lakukan analisis atau di sampling
bahan awal supaya nanti produknya benar-benar bisa dipertahankan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, untuk menghasilkan produk tersebut dibutuhkan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Kemudian bahan baku ialah, apa itu bahan baku? Bahan utama yang digunakan dalam proses produksi dan berperan dalam penentuan mutu produk. Ingat sekali lagi, ini adalah bahwa bahan utama yang digunakan dalam proses produksi dan berperan dalam penentuan mutu produk. Jadi produk akhir yang kita akan dapatkan itu tergantung dari bahan dasarnya. Itu seperti sunatullah saja ya. Awalnya bahan itu akan menentukan apa yang kita dapatkan nantinya. Sama dengan Anda nanti ini ya, kita berusaha ini bahan, kita siapkan bahan yang bagus, perkuliahan semaksimal mungkin, walaupun dengan keterbatasan jarak ya, tetapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Anda. Nah, ada hubungannya dengan Anda. Kalau misalnya Anda tidak melakukan dengan baik, tidak melakukan aktivitas perkuliahan dengan baik, sudah barang tentu output atau nilai hasilnya Anda tidak akan baik pula. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan berikutnya. Bahan tambahan. Nih, kita akan jelaskan bahan tambahan itu apa? Adalah bahan yang ditambahkan untuk meningkatkan kualitas produk dan digunakan sebagai pelengkap pada produk akhir, biasanya untuk pengemasan produk ya. Kemudian bahan penolong digunakan untuk mendukung proses produksi agar proses produksi berjalan lancar tetapi tidak tampak pada produk akhir. Ini bahan penolong, ada bahan tambahan ya. Ada beberapa yang bisa Anda lihat ini adalah beberapa bahan tambahan ya yang diharapkan ya, termasuk bahan penolong, diharapkan nanti produknya dalam bentuk pelet itu kualitasnya bagus ya. Jangan sampai kualitasnya tidak bagus. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah alur proses produksi pakan ternak. Dimulai prosesnya penerimaan bahan baku. Ya, bahan baku ini tergantung pada order yang kita lakukan. Di saat ini kan sudah kita jelaskan ya di awal bagaimana prosesnya, apakah ordernya seperti apa ya. Kemudian dilanjutkan adalah penyimpanan bahan baku. Setelah kita terima, biasanya tidak langsung dipakai karena perusahaan itu biasanya kita nyetok beberapa bulan ya, bahan itu jangan sampai kehabisan ya. Kemudian kita simpan bahan baku, dan ini juga ada manajemennya, bagaimana kita melakukan penyimpanan bahan baku yang baik, jangan sampai nantinya terjadi penurunan kualitasnya pada saat penyimpanan. Kemudian dilanjutkan adalah penampungan bahan baku di area produksi. Nah, ini harus dibedakan antara tempat penyimpanan kemudian kita taruh atau ditempatkan pada area produksi. Area produksi itu adalah di mana kita menempatkan bahan yang siap untuk kita produksi. Kemudian dilanjutkan pada penggilingan bahan baku. Bahan itu mungkin ada yang masih dalam bentuk bijian, ya. Mungkin dalam bentuk yang masih kasar ya, itu harus dilakukan penggilingan bahan baku. Tujuannya Anda pasti sudah tahu kan, tujuannya adalah supaya nanti waktu kita mencampur kita dapatkan bahan baku atau formulasi ransom yang seragam atau homogen, sehingga nanti di dalam prosesnya itu di dalam proses pencampuran itu menjadi homogen. Nah, bagaimana caranya? Itu kita lakukan bisa menggunakan grinding bin ya. Nanti bisa ditempatkan untuk sementara itu adalah grinding bin yang seperti tabung ya, silo besar.
Kemudian kita lakukan scaling. Scaling ini sortir, kita bikin skala. Nah, di sini ada proses premixing ya, di mana pemasangan atau pemberian feed aditif ini ya, suplemen. Ya. Suplemen itu adalah bahan yang kita gunakan apabila di dalam bahan tersebut belum lengkap, belum terkandung bahan-bahan pendukung zat gizi atau nutrien yang diperlukan oleh ternak kita. Itu perlu kita tambahkan. Misalnya feed aditifnya baik mineral atau vitamin ataupun asam amino yang mungkin ada yang belum lengkap. Yang bisa kita tambahkan dalam bentuk feed aditif ya. Setelah semuanya bahan itu sudah lengkap dan sudah siap ya dalam bentuk yang sudah kita inginkan, maka kita akan melakukan mixing. Ya. Mixing ini kita lakukan pencampuran. Setelah dicampur ya, kita akan melakukan feed cleaner atau pengayakan. Mungkin ada bahan-bahan lain yang terikut yang tidak kita inginkan ya, maka perlu kita lakukan feed cleaner atau pengayakan. Mungkin ada sedikit bahan dari besi atau aluminium yang masuk gitu, kita berharap jangan sampai menjadi bahan pakan nantinya. Kemudian dilanjutkan adalah masuk ke bin pakan jadi ya. Ke bin pakan jadi. Setelah itu kita melakukan proses packaging atau pengemasan pakan jadi. Nah, setelah jadi sudah dikemas, masuk ke gudang pakan jadi, ya. Masuk ke gudang pakan jadi. Nah, setelah ini siaplah kita akan melakukan pengiriman sesuai dengan order yang dilakukan oleh konsumen yang ada. Oke. Itu adalah proses atau alur produksi pakan ternak yang biasa dilakukan di Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan mau ada modifikasi dari proses yang dilakukan di dalam alur ini sesuai dengan kapasitas besar kecilnya dari pabrik pakan yang ada. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, proses pengeringan atau drying. Seluruh bahan baku yang masuk ke dalam pabrik harus ditimbang terlebih dahulu oleh bagian penerimaan atau receiving dan dilakukan kontrol kualitas bahan baku atau quality control serta kadar airnya oleh petugas pengawasan mutu. Ini sangat penting, udah beberapa kali kita bahas, pengeringan itu penting. Kalau misalnya kadar airnya masih tinggi, itu bisa memicu terjadinya proses penjamuran, proses pembusukan secara cepat nantinya. Jadi ini harus diperhatikan dan sangat diperhatikan. Kemudian pengamatan kualitas dan kadar air bahan baku dilakukan di laboratorium. Selanjutnya bahan baku diayak di mesin pengayak untuk memisahkan dengan sampah-sampah seperti tongkol jagung, batu, pasir, tali plastik, dan lainnya. Kemudian selanjutnya dikeringkan. Seluruh bahan baku harus dipastikan telah memiliki kadar air sesuai dengan kebutuhan untuk kemudian disimpan di ruang penyimpanan dalam waktu tertentu tanpa mengurangi kualitas bahan baku tersebut. Nah, alat pengering ini bermacam-macam. Ada yang bentuknya vertikal seperti ini, ada yang horizontal. Ada seperti yang Anda pernah lihat oven seperti biasanya, tergantung kemampuan dari pabrik pakan yang ada. Oke, kita lanjutkan ke proses penggilingan atau milling atau penepungan atau grinding ya. Kalau menggunakan ini ada apa namanya alat yang namanya hammer mill juga. Penepung pakai sistem pukul. Ya.
Proses penggilingan dilakukan terhadap bahan baku berbentuk butiran, yaitu jagung, bungkil kelapa, bungkil kacang kedelai untuk diolah menjadi tepung, termasuk bungkil inti sawit, bungkil kelapa sawit, itu biasanya masih bentuknya belum seragam dan belum halus, dan kalau dicampur dengan bahan yang lain masih belum bisa homogen. Sebelum digiling, bahan disaring dengan scanner yang di dalamnya dipasang magnet untuk memisahkan bahan dari benda-benda logam halus yang dapat mengakibatkan rusaknya mesin giling, ya, terjadi kerusakan mesin giling. Bahan-bahan halus hasil penggilingan kemudian disimpan sementara di dalam tempat penyimpanan bin atau chamber menunggu proses selanjutnya. Mesin giling ini ada beberapa, ada yang horizontal seperti ini, ada yang vertikal, ya, ada yang vertikal seperti ini. Tergantung besar kecilnya pabrik pakan yang ada, ya, yang kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Selanjutnya kita melakukan pencampuran atau mixing. Pencampuran bertujuan untuk mencampur semua bahan baku dan bahan tambahan dengan komposisi tertentu untuk menjadi pakan. Ingat ya, mungkin Anda bisa membayangkan seperti mixer punya mama Anda, emak Anda, bukan bapak ya, ibu Anda ya. Itu seperti itu cara kerjanya. Nah, tapi untuk pabrik pakan itu bentuknya yang dalam bentuk yang besar ya. Bisa dalam bentuk vertikal seperti ini, bisa dalam bentuk horizontal seperti ini. Kalau di pabrik pakan. Pencampuran dilakukan berdasarkan formula atau ramuan pakan yang akan diproduksi. Jadi sebelum kita mencampur, itu formulasi ransum sudah ditentukan, sudah jadi, sudah siap. Nah, kalau misalnya di pabrik pakan itu sudah computerized, jadi dia bisa mencampur berapa bahan yang diperlukan, itu tinggal dilakukan, ya, tinggal pencet tombol di komputernya, dia akan mengisi sesuai dengan yang diinginkan. Sebelum dicampur, semua bahan ditimbang dengan timbangan otomatis yang terdapat di atas mesin pencampur. Dan kemudian dicurahkan ke dalam mesin pencampur atau mixer untuk dicampur dan diaduk dengan obat-obatan atau vitamin dan mineral atau bahan feed additive lainnya. Jadi sebelum masuk ke alat mixer ini sudah formulasinya itu sesuai dengan prosentase, ditimbang masing-masing. Berapa sih yang mau ditambahkan? Misalnya tepung jagungnya berapa? Tepung ikannya berapa? Polarnya berapa? Itu sudah ditentukan dengan formulasi ransum tersebut. Kita lanjutkan pengawasan mutu dalam proses produksi. Ini sangat penting. Amat sangat penting karena nanti ini juga menentukan kualitas dari produk yang kita hasilkan. Pengawasan mutu sangat penting untuk dilakukan pada setiap tahap kegiatan produksi pakan untuk menghasilkan produk yang memiliki standar kualitas yang telah ditetapkan. Ya, ada standarnya. Kalau misalnya kita butuh kandungan proteinnya berapa, energinya berapa, lemaknya berapa, itu nanti harus dicantumkan di labelnya. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Apakah untuk layer? Nah, kalau untuk broiler misalnya, dia untuk masa apa? Masa starter, masa grower, atau masa finisher. Itu sudah barang tentu dengan komposisi ransum yang berbeda. Terdapat 4 dasar dalam penggunaan jenis pengendalian, yaitu waktu pengendalian. Waktunya itu yang menentukan kapan akan dilakukan pengendalian. Kemudian objek.
apa objek yang harus dikendalikan, kemudian subjek pengendalian, dan caranya bagaimana mengendalikan ini. Ini beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu waktu pengendaliannya, kapan, ya, objeknya itu apa yang bisa kita kendalikan, kemudian subjeknya pengendaliannya itu apa, kemudian caranya bagaimana. Itulah yang bisa kita lakukan. Nih salah satu contoh, misalnya ya ada jagung, ada tepung ikan, denda, EBM, dan pola. Nanti kita kendalikan di mana proses dan kapan, ya. Kemudian bagaimana cara mengendalikannya supaya nanti kita dapatkan hasil akhir yang bagus, ya. Mungkin ada kontaminan yang tidak kita inginkan. Berdasarkan waktunya, pengendalian dapat dibedakan menjadi 3 hal atau 3. Yang pertama, pengendalian preventif, yaitu merupakan pengendalian yang dilakukan sewaktu kegiatan belum dimulai. Waktu preventif, ya, sebelum kegiatan itu kita mulai. Yang kedua, pengendalian represif merupakan jenis pengendalian yang dilakukan sewaktu kegiatan sudah berjalan tetapi belum selesai. Ini ya, pada saat. Ini pengendalian represif ini kita lakukan pada saat kegiatan berjalan tetapi belum selesai. Kalau sudah selesai beda lagi. Dikenal dengan pengendalian kuratif, merupakan jenis pengendalian yang dilakukan setelah suatu kegiatan itu selesai. Ya, itu beberapa hal pengendalian sesuai dengan waktunya. Apabila dilihat dari objek yang dikendalikan dapat dibedakan menjadi 4. Ya, yang pertama pengendalian produksi. Yang kedua, ya, bagaimana di dalam proses produksinya, ya, yang kita kendalikan. Kemudian pengendalian keuangan, ya, di dalam proses, ya, keuangan, pembelian dan lain-lain. Yang ketiga pengendalian waktu, ya, kapan, ya, waktunya. Balik ini waktu ini selalu kita lakukan karena waktu yang tepat atau timing yang tepat itu menentukan, sangat menentukan sekali. Kemudian yang keempat itu pengendalian manusia beserta kegiatannya. Ini ya dilihat dari objeknya. Selanjutnya pengendalian produksi. Pengendalian produksi antara lain meliputi pengendalian prosesnya, proses produksi. Kemudian pengendalian bahan bakunya. Ya, sudah kita jelaskan sebetulnya di awal. Kemudian pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi, dan pengendalian mutu produknya. Jadi dimulai dari proses produksinya, kemudian bahan bakunya, tenaga kerjanya, biaya produksinya, dan mutu produknya. Dalam operasi pengendalian mutu, bagian pengendalian mutu dari suatu perusahaan atau industri secara rutin melakukan pengambilan contoh, pemeriksaan dan analisis atau uji mutu serta evaluasi penetapan mutunya. Ya, standarnya seperti apa? Ya, standar dari kualitas atau mutu pabrik tersebut. Kemudian pengendalian mutu proses adalah analisis mengenali penyebab keberagaman produk dan kemudian dilakukan tindakan perbaikan terhadap proses produksi agar dicapai produk yang bermutu baik dan seragam. Ini ya contoh misalnya, ini kalau dalam bentuk mash tepung, ini bentuk crumble pellet. Misalnya nih ya, dalam bentuk pellet dikatakan di labelnya pellet misalnya, tetapi isinya seperti crumble, ini sudah menyalahi dari standar mutunya. Jangan sampai seperti itu. Atau mudah pecah. Ya, pellet kok mudah pecah, ini juga di luar istilahnya mutu yang diharapkan. Ini tidak boleh terjadi. Nanti itu menyebabkan terjadinya komplain dari konsumen. Oke, kita lanjutkan. Kegunaan pengendalian proses adalah dapat diterapkan pada pekerjaan pengadaan bahan dalam rangka pengendalian mutu bahan mentah oleh unit penerima barang agar diperoleh bahan mentah yang bermutu dan seragam.
Nih, penting. Ini yang mengawali. Nanti mutu ini harus kita benar-benar kita perhatikan dari awal bahan bakunya. Karena bagaimanapun kalau dari bahan bakunya atau kualitasnya kurang bagus, bisa dipastikan nanti produk hasilnya juga tidak akan bagus. Pelletnya atau crumble-nya atau mash-nya yang kita hasilkan itu tidak akan bagus. Kemudian untuk memperoleh keseragaman produk dari setiap angkatan atau tahapan bisa dilakukan per batch, per shift, dan juga per angkatan produksi. Kemudian yang ketiga, sebagai bagian dari penataan proses produksi, penyebab keberagaman produk banyak macamnya. Namun dapat dikelompokkan berasal dari bahan mentah, kemudian berasal dari formulasi produksi, kemudian metode atau proses pengolahan, peralatan yang digunakan, juga hukum peluang. Ini adalah beberapa hal terjadinya penyebab keberagaman. Oke, kemudian tujuan pengendalian proses adalah untuk mengenali dan memantau terjadinya penyimpangan mutu produk. Dari awal nih, misalnya ada bahan pakan ini contoh jagung, di dalam prosesnya itu udah kita lakukan. Apakah jagungnya bagus mutunya, ya? Ini jagung sebelum dipipil, ini ya. Kemudian memberikan peringatan dini sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan mutu produk lebih lanjut. Kemudian memberi petunjuk waktu yang tepat tentang perlunya segera dilakukan tindakan koreksi untuk meluruskan proses yang menyimpang. Yang keempat, ya, mengenali penyebab keberagaman. Kenapa? Atau penyimpangan produk yang terjadi. Itu sejak dini kita, oh ini misalnya jagungnya kok jamuran, jagungnya kok banyak yang pecah. Itu sejak awal kita akan bisa melakukan komplain ya, ke penyedia, ke tempat di mana kita pesan. Gitu. Kemudian yang kelima, memperoleh produk yang seragam dan sesuai dengan standar mutu. Misalnya nih ya, Anda tahu jagung itu ada yang jagung kuning seperti ini. Nah, tiba-tiba sebagian misalnya ada yang putih. Nah, itu akan mengganggu kualitas. Kita tahu bahwa jagung kuning itu ada indikasi bahwa dia banyak mengandung beta karotin atau provitamin A, ya. Jadi kalau misalnya di jagung putih nanti itu akan berdampak ke kualitas, atau kita berikan ke unggas misalnya ke ayam nanti mengganggu kuning telurnya. Ya, kalau misalnya kita kekurangan beta karotin atau zat kuning, ini biasanya ada kandungan xanthofil dan lain-lain. Itu yang berpengaruh pada produksi telur yang diharapkan oleh kita semua, oleh konsumen tentunya. Berikutnya, kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pengendalian proses adalah yaitu penetapan parameter pengendalian. Apa sih parameternya? Bagaimana kualitasnya yang akan kita tentukan? Dicontohkan pada jagung, ya, apa parameter kalau misalnya jagung itu terjadi kerusakan, itu harus ada parameternya. Kemudian konstruksi bagan pengendalian, ini bagan ya, flowchartnya seperti apa bagannya yang kita lakukan. Kemudian pengujian dan pengukuran sifat-sifat mutu produk, ya, sifat atau mutu produknya seperti apa kita ukur, ya. Apakah dengan analisis lab ataupun seperti apa, ya. Biasanya untuk bahan pakan itu bisa menggunakan analisis proximat, ya. Kemudian yang keempat, pencatatan hasil pengukuran mutu dan operasi pengendalian prosesnya yang kita lakukan. Sekian dulu untuk sementara pertemuan kali ini, perkuliahan kali ini. Kita selalu berharap ya bahwa Anda tetap bersemangat karena kita tahu bahwa Anda kuliah adalah untuk meningkatkan masa depan Anda, meningkatkan kemampuan kapasitas Anda di bidang sesuai di bidang peternakan tentunya ya. Terima kasih. Salam untuk keluarga.
nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.